Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube aku. Peraturan di TikTok saat ini lagi sensitif banget. Nah, untuk pemula kayak kita, kalau ada peraturan yang seperti ini, gerak dikit, bikin konten dikit, salah dikit aja udah kena pelanggaran, bikin kita down kan? Ya, kali ini aku mau bahas tentang penyebab-penyebab pelanggaran di TikTok affiliate ini. Untuk itu simak video aku sampai selesai, jangan di skip-skip ya, supaya isi dari video ini bisa menjadi solusi untuk kita semua. Sekarang ini TikTok lagi sensitif banget, peraturannya itu ketat banget di TikTok. Salah dikit, gerak dikit aja, kita salah bikin caption aja, kita itu udah dapet pelanggaran. Nah, kalau kita sudah dapat pelanggaran, itu akan berpengaruh atau berdampak besar ke akun kita, bahkan sampai akun kita itu kena blokir. Duh, ngeri banget ya, apalagi untuk afiliator pemula kayak kita ini lagi semangat-semangatnya ngonten, tiba-tiba dibikin down nih sama peraturan TikTok yang aduh sensitif banget ya, yang ketat banget ini kan, bikin kita down banget. Kita udah setiap hari bikin konten di TikTok kita, tapi tiba-tiba konten kita itu nggak ada views-nya sama sekali. Bahkan kalau ada views-nya itu sedikit banget dan nggak naik-naik. Nah, gimana kita nggak kebingungan kan? Kita udah bikin konten kita udah dibikin sebaik mungkin, tapi tiba-tiba nggak ada views-nya, nggak dibagiin sama TikTok ini karena eh, kita nggak tahu kalau sebenarnya konten kita ini ada pelanggarannya. Kita bingung kan, kita cuma diemin aja karena kita nggak tahu, cuma kita taunya konten yang kita buat ini viewsnya cuma sedikit, nggak berkembang gitu kan. Kita nggak cari tahu apa sih penyebabnya. Ternyata setelah kita diemin aja, tiba-tiba kita dapat teguran kalau akun kita ini kena pelanggaran. Ngeri banget kan? Duh, sampai kalau kita dikasih peringatan, kita nggak bisa jualan lagi, kita nggak bisa ngasilin cuan lagi di TikTok kita. Bahkan TikTok kita ini bakalan diblokir. Apa nggak kita shock banget? Apa nggak kita sebagai afiliator pemula itu down kan? Kalau kita ngeliat bakalan kayak gini di konten kita. Makanya sebagai konten kreator yang ngasilin atau cari penghasilan melalui TikTok, nah kita harus sering-sering periksa akun kita, gimana kesehatan akun kita ini. Kalau kita cuma diem aja, cuma fokus ke konten-konten kita aja, tapi kita nggak memperhatiin tanpa kita memeriksa kesehatan dari akun kita, nanti bakalan kayak aku ini, akun aku ini. Jadi tiba-tiba aku dapat pelanggaran atau teguran dari TikTok karena melanggar aturan komunitas dari TikTok ini. Oh, serem banget kan kalau sampai softcase kita atau keranjang kuning kita itu dinonaktifkan, kita udah nggak bisa jualan lagi. Kita mau apa? Kita nggak bisa ngasilin cuan lagi di TikTok ini. Makanya kita harus sering-sering memeriksa kesehatan dari akun kita. Gimana caranya? Nah, kalian buka aja profil TikTok kalian, kemudian ada di sebelah kanan ini berupa TikTok Studio. Kalian klik aja deh. Di situ ada pilihan alat atau live. Nah, di situ kalian pilih aja yang bagian live. Nah, kalian scroll aja ke bawah, ada pemeriksaan akun. Tunggu aja sampai semua tercentang hijau. Kalau seandainya ada konten kalian yang ada berupa peringatan, tanda seru atau tanda merah di konten kalian, berarti konten yang kalian buat atau yang ditandai merah itu melanggar aturan komunitas. Dan itu kalian bisa melakukan banding dengan TikTok ini.
kalau kalian tidak merasa bahwa konten kalian menyalahi aturan komunitas. Seandainya banding kalian itu diterima oleh TikTok, nah konten kalian itu akan dibagikan oleh TikTok dan views-nya itu akan bertambah. Tapi kalau seandainya banding kalian itu nggak diterima sama TikTok, karena nggak gampang ya kita ngajuin banding di TikTok itu. Kadang kita udah buat konten seorisinal mungkin, tapi ternyata TikTok menganggap itu tetap melanggar aturan mereka. Ya itu tetap aja video yang kita buat itu sama TikTok dihapus dan nggak ada dibagikan dan nggak bisa dilihat oleh orang lain. Nah kita juga kan yang rugi nantinya, itu kita akan dapat pelanggaran-pelanggaran selanjutnya kalau seandainya video itu hanya dibiarkan aja. Nah baiknya gimana? Di baiknya video yang melanggar aturan itu sebaiknya kita hapus aja kalau permintaan banding kita itu ditolak. Karena kalau didiemin aja di profil TikTok kita, nah itu nanti akan bermasalah ke akun kita. Jadi lebih baik kita hapus video yang melanggar aturan itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab bahwa konten yang kita buat itu melanggar peraturan komunitas? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan konten kita ini melanggar aturan dari si TikTok ini ya. Nah, yang pertama itu dari konten yang kalian buat itu orisinil atau tidak. Orisinil atau tidaknya itu dibaca karena kalian menggunakan watermark atau logo yang mengandung aplikasi lain gitu kan. Kemudian yang kedua, durasi kalian menggunakan atau kalian membuat video itu sangat pendek. Karena di TikTok itu biasanya 15 detik itu paling pendek ya. Kalau di bawah 15 detik, nah itu bisa jadi konten yang kalian buat itu nantinya kena pelanggaran. Ini ketiga, penggunaan musik yang tidak orisinil. Artinya kalian mengedit video dari aplikasi lain, kemudian kalian cantumkan musik-musik dari aplikasi lain itu dari editing video kalian. Nah, itu nanti kalau kita masukkan ke TikTok, nah kita juga akan kena pelanggaran. Makanya kalau kita mau ambil musik atau mau pakai musik langsung dari TikToknya, jangan dari aplikasi lain ya. Kemudian yang keempat, penggunaan caption. Nah, ini sangat sering banget dan ini aku pun sering lakuin penggunaan caption ini. Jadi di TikTok itu kita nggak bisa ngelebih-lebihin review kita, atau kita nggak bisa ngelebih-lebihin jualan atau promosi kita di TikTok. Penggunaan terlaris, termurah, tercantik, terkece. Nah, itu bisa juga nyebabin pelanggaran di TikTok kita. Ngeri banget kan, ini cuma caption, jadi nggak bisa kita gunain kata-kata yang berlebihan di promosi kita. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa yang sederhana aja, yang biasa aja. Biasanya untuk penjualan produk atau promosi produk, kita baiknya cuma mencantumkan nama dari si produk ini aja. Nggak usah ditambahin terkece, termurah, terlaris, itu nggak usah. Karena itu nanti akan nyebabin pelanggaran di konten kita ini. Nah, kalau kita sudah pernah melakukan pelanggaran di konten-konten kita ini, kita jangan pernah mengulanginya lagi. Karena nanti kalau kita punya pelanggaran, nah itu nyebabin akun kita ini kena banned atau diblokir sama si TikToknya. Wah, ngeri banget kan, kita nggak bisa jualan di TikTok lagi, nggak bisa ngasilin cuan lagi di TikTok. Nah, jadi kita harus bisa berhati-hati dalam pembuatan konten di TikTok ini. Jadi untuk saran kita semua sebagai penjual online, apalagi kita jualannya di TikTok, jadi kita harus berhati-hati dalam membuat kontennya. Kita harus memperhatikan caption yang kita buat. Jangan pernah ulangi kesalahan-kesalahan dalam jualan di TikTok ini atau dalam pembuatan konten-konten di TikTok ini. Oke, udah dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa!